Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Arjuna Rizky. Di sini saya akan menjelaskan tentang komposisi musik. Pengertian komposisi musik. Kamu pasti sering mendengarkan lagu, bukan? Bagi lagu populer kekinian atau lagu yang sudah lama beredar maupun lagu klasik, ada yang bergenre pop, rock, Melayu, dangdut, jazz, Latin, dan banyak lainnya. Sebuah lagu atau karya musik yang pernah kamu dengarkan itu adalah komposisi musik. Komposisi musik adalah karya orisinil atau karya musik baru dalam bentuk instrumen atau vokal atau sebuah proses dalam menciptakan atau menulis karya musik baru. Istilah komposisi sendiri berasal dari bahasa Jerman, Computer, yang dicetuskan oleh seorang pujangga Jerman bernama Johann Wolfgang Goethe tahun 1749 sampai 1832, yang memiliki arti cara mengubah musik di mana satu suara yang menjadi suara utama lead akan diikuti oleh suara-suara lain yang disusun, dikoordinasikan, ditata, dirangkai mengikuti suara utama. Orang yang menciptakan komposisi musik disebut sebagai komposer. Seorang komposer yang menciptakan sebuah lagu disebut juga sebagai songwriter atau pencipta lagu. Dan orang yang membuat lagu disebut sebagai lyricist atau pembuat lirik. Kalau melihat banyak bagiannya di atas sepertinya membutuhkan banyak orang ya. Tidak juga kok, karena bisa juga satu orang cukup untuk membuat semuanya, baik menciptakan komposisi sekaligus lirik atau menciptakan lirik, lagu, dan komposisi. Tapi bisa juga masing-masing bagian itu dilakukan oleh orang yang berbeda-beda. Kita ambil contoh, misalnya kamu punya sebuah lirik yang ingin kamu jadikan sebuah lagu tetapi belum menemukan bagaimana dan komposisi dari lirik tersebut. Kamu bisa mencari teman yang handal dalam mengubah lirik menjadi komposisi musik. Atau bisa juga kamu sudah punya komposisi lagu yang lengkap bagi baik itu instrumen, aransemen, dan nada tetapi belum menemukan lirik yang cocok. Maka kamu bisa bekerja sama dengan pembuat lirik atau melengkapi komposisi lagu kamu. Bagi kamu yang pernah mendengar nama Mozart, Beethoven, Chopin, atau lainnya mungkin sudah familiar dengan musik klasik. Ya betul, nama-nama di atas adalah maestro dari musik klasik yang tidak lekang oleh waktu. Mereka adalah komposer handal di mana mereka menciptakan sebuah komposisi musik yang indah. Dalam musik klasik, biasanya seorang komposer menulis dengan lengkap bagian per bagian dan dituangkan dalam lembaran musik atau music sheet. Music sheet ini digunakan oleh mereka dalam proses membuat lagu dari awal sampai selesai. Setelah komposisi selesai, biasanya ditambahkan juga notasi musik sesuai alat musik yang diperlukan. Dalam music sheet, ini biasanya dituliskan tempo, hitungan irama, notasi, lengkap sampai membuat music sheet itu siap setiap instrumen musik yang dimainkan. Jadi musisi klasik biasanya menulis dengan sedetail mungkin mulai dari pembuatan komposisi dan menuangkannya dalam musik sheet. Kemudian memikirkan juga bagaimana orkestrasinya. Orkestrasi adalah memilih instrumen apa saja yang dibutuhkan untuk memainkan komposisi yang diciptakan dalam sebuah orkestra. Juga penempatan melodi yang harus dimainkan oleh alat musik tertentu dalam orkestra. Dan hal itu detailnya bisa lihat dari bawah. Sedangkan para pemain musik modern, prosesnya bisa lebih sederhana karena bisa saja seorang penulis lagu menyewa jasa seorang komposer untuk memperindah lagunya, dan si komposer yang disewa inilah yang menuangkannya dalam music sheet. Atau seringkali terjadi dalam sebuah komposisi musik modern, si pencipta lagu tidak menuliskan komposisi musiknya sama sekali, hanya mengandalkan ingatan kemudian direkam. Kemudian dan direkam itulah kemudian dipindahkan ke dalam music sheet. Musik sheet yang digunakan dalam komposisi musik modern biasanya mencantumkan chord yang dimainkan, hitungan birama, dan notasi vokal dari komposisi lagu. Jadi kalau diartikan dalam singkat, perbedaan komposisi musik klasik dan modern adalah pada komposisi musik klasik biasanya pencatatannya berstruktur dan detail, sedangkan pada komposisi musik modern proses mengkomposisikan sebuah karya musik lebih fleksibel dan menyesuaikan si kondisi si pencipta. Persamaannya adalah baik komposisi musik klasik atau modern bisa dihasilkan dan dituangkan ke dalam musik sheet yang berguna bagi musisi lain untuk mempelajari komposisi atau lagu tersebut.
Jadi misalnya kamu ingin mempelajari sebuah komposisi, maka kamu bisa melihat atau membaca musik sheet dari lagu tersebut sehingga pemahaman dan pengertian kamu terhadap sebuah karya bisa lebih jelas dan sesuai kaidah yang diinginkan si pencipta. Komponen komposisi musik. Dalam sebuah komposisi musik, secara umum terdiri dari bagian-bagian yang berikut: bunyi dan melodi. Contohnya adalah misalnya kamu memiliki ide sebuah lagu, kemudian kamu tuangkan dalam bentuk senandung dalam nada-nada tertentu, sedangkan timbre adalah warna nada yang kamu inginkan. Misalkan dalam lagu yang ingin kamu ciptakan ini, kamu memiliki gambaran lagu ini akan dinyanyikan seorang laki-laki yang bersuara tinggi atau disebut tenor misalnya, atau kamu membayangkan lagu yang sedang kamu ciptakan ini dinyanyikan oleh seorang wanita yang memiliki suara tebal rendah atau disebut alto. Harmoni adalah penggabungan dua atau lebih jenis suara yang menghasilkan suara yang indah. Harmoni ini bisa dihasilkan dari chord yang dimainkan dari sebuah lagu. Chord adalah pengumpulan dari 3 nada atau lebih yang dimainkan bersamaan dan terdengar indah. Mungkin kalian lebih familiar dengan kata kunci atau menyebutnya juga chord. Tidak mengapa, karena yang penting adalah kalian mengerti konsep dari chord ini ya. Contoh kunci atau chord adalah misalnya kalian memainkan chord C, maka kalian memainkan nada C, E, G bersamaan. Sedangkan arrangement adalah penyesuaian komposisi musik dengan suara si penyanyi. Misalnya kalian menciptakan lagu yang bertema semangat atau lagu rock, maka lagu tersebut akan lebih mudah tersampaikan pesannya bila dinyanyikan oleh penyanyi yang dapat menjangkau nada-nada tinggi. Ritmik memiliki arti panjang atau pendeknya sebuah nada dalam sebuah komposisi, sedangkan unsur dalam ritmik terdiri dari beat atau soul. Beat atau ketukan biasanya berasal dari alat musik perkusi dan atau disebut drum. Ketukan ini menjadi dasar seberapa cepat atau lambatnya sebuah lagu. Kemudian soul adalah penjiwaan dari sebuah lagu. Apakah memiliki rasa senang, sedih, romantis, kecewa, marah, semangat, atau lainnya. Bentuk lagu umumnya terdiri dari 3 bagian ini: bait atau verse, atau ada juga yang menyebutnya song, adalah bagian awal yang menciptakan pengantar untuk menuju ref atau chorus. Biasanya tema lagu sudah diperkenalkan di bagian bait ini. Kemudian ada yang disebut juga sebagai ref atau chorus. Istilah ini seringkali tertukar karena ref memiliki arti pengulangan yang diambil dari bagian lain dari lagu, disebut biasanya bait. Dan lebih sederhananya adalah dari chorus. Sedangkan chorus adalah inti pesan dari sebuah lagu. Biasanya nadanya yang digunakan berbeda dari bait dan chord digunakan juga berbeda. Biasanya chorus terdengar lebih nyaman dan bait dari bait dan menggunakan pola nada yang berbeda. Klimaks adalah bagian di mana lagu mencapai puncak emosi dari pesan yang ingin disampaikan. Pada musik pop biasanya muncul menjelang akhir dari sebuah lagu. Ekspresi di sini mencakup semua komponen di atas yang menghasilkan ungkapan perasaan dari sebuah lagu, mulai dari tempo, lirik, beat saling berkaitan sehingga menghasilkan ekspresi yang ingin disampaikan oleh pencipta lagu. Tips membuat komposisi musik. Mungkin di antara kamu ada yang ingin menciptakan sebuah komposisi atau lagu. Nah, proses ini sebenarnya menyesuaikan kondisi dan ide kamu. Bisa jadi kamu lihat lagi komponen di atas. Maka cara termudah adalah sebuah komponen bersenandung dahulu sesuai suasana hati yang sedang kamu rasakan saat ini. Saat bersenandung, cobalah rekam menggunakan telepon genggam agar tidak lupa nada yang sudah kamu ciptakan. Bila di rumah kamu ada alat musik seperti gitar, maka tidak ada salahnya kamu cari chord yang sesuai atau untuk nada yang kamu miliki tadi. Atau kamu bisa panggil teman kamu yang jago bermain gitar untuk mengiringi nada tersebut. Bila nada chord sudah tercipta, maka coba masuki lirik yang sesuai dengan tema dari nada yang sudah kamu ciptakan itu. Lirik dan nada ini saling berkesinambungan sehingga menghasilkan sebuah lagu dengan pesan yang kuat. Kemudian kamu bisa tentukan atau utak-atik lirik mana yang cocok untuk menjadikan bagian klimaks dari lagu yang kamu buat ini. Tidak ada salahnya bila kamu punya grup musik atau teman lain yang bisa memainkan alat musik, bisa kamu ajak untuk berbagi ide. Setelah terbentuk lagu dan komposisi dasarnya, cobalah bawa ke studio untuk melatih lagu tersebut untuk mengetahui apakah ada nada atau apakah ada bagian yang perlu diubah dan diganti.
Proses penciptaan sebuah komposisi tidak harus terpaku seperti di atas ya, karena bisa saja kamu sudah memiliki aransemen musik lengkap tetapi belum ada liriknya, atau kamu memiliki sebuah lirik kemudian komponen lainnya menyusul. Intinya adalah berbuatlah kreatif mungkin, bila ada ide segera tuangkan dalam tulisan, nada, dan nyanyian yang bisa kamu rekam. Dari ide dasar itulah bisa tercipta sebuah komposisi yang bisa saja menjadi hits dan mendunia. Terima kasih. Saya mengundurkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.